Lo pernah nggak entry karena bullish engulfing? Yakin banget rasanya ini setup paling clean. 5 menit kemudian, market nge-wick panjang, stop loss lo kena. Terus harga malah jalan sesuai analisa awal lo. Kesel? Pasti. Itu bukan karena lo nggak bisa baca candlestick, tapi karena lo cuma diajarin bentuknya, bukan cara market sebenarnya bergerak. Di Maspedia kali ini, gue bakal bongkar satu hal yang jarang banget dibahas trader. Candlestick itu bukan sinyal, dan selama masih dianggap sebagai sinyal, yang terjadi bukan cuma salah entry, tapi jadi korban likuiditas. Candlestick bukan sinyal. Kebanyakan trader melihat candlestick sebagai sinyal entry, tanda buy atau sell, petunjuk arah berikutnya. Padahal sebenarnya candlestick itu cuma hasil transaksi yang sudah terjadi dalam satu periode waktu. Dia menunjukkan di mana harga dibuka, seberapa tinggi dan rendah dia bergerak, dan di mana dia ditutup. Misalnya muncul bullish candle besar, banyak yang langsung berpikir, buyer kuat, lanjut naik. Padahal belum tentu. Candle besar bisa terjadi karena stop loss tersapu, bisa karena dorongan sesaat di area likuiditas. Yang pasti, candle itu hanya menunjukkan apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan terjadi. Yang penting bukan patternnya, tapi levelnya. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Trader terlalu fokus ke pattern, tapi lupa lihat level. Padahal candlestick tanpa konteks level nggak punya arti besar. Hammer di tengah range itu cuma noise. Hammer di key support itu baru relevan. Satu pattern yang bisa valid di satu area dan nggak berarti apa-apa di area lain. Karena market bereaksi terhadap level, bukan terhadap nama pattern. Makanya trader profesional fokus ke key support dan resisten, area supply dan demand, area likuiditas, zona di mana stop loss banyak menumpuk. Bukan sekedar, oh ini hammer, berarti buy. Pertanyaannya bukan lagi, ini pattern apa, tapi pattern ini muncul di area mana. Contohnya ketika uptrend ketemu bullish flag di support, tentu lebih powerful, kayak gini. Dibandingkan dengan bullish flag di area random, apalagi downtrend. Candlestick sering dipakai untuk menjebak trader. Ini bagian yang jarang dibahas secara jujur. Market adalah sistem transfer uang. Kalau ada yang profit, pasti ada yang jadi lawan transaksinya. Dan seringkali pattern yang terlihat paling jelas justru jadi liquidity trap. Contoh paling umum, bullish engulfing. Di banyak materi diajarkan bullish engulfing sama dengan sinyal buy. Secara teori memang valid, tapi di real market sering terjadi skenario seperti candle besar muncul di resisten, break high sebelumnya. Retail melihat breakout plus engulfing sama dengan entry buy. Stop loss biasanya dipasang di bawah low engulfing. Apa yang terjadi setelah itu? Harga sedikit naik, lalu turun cepat. Kenapa bisa begitu? Karena di atas high tadi ada likuiditas. Banyak stop loss menumpuk di sana. Banyak breakout trader juga masuk di area itu. Itu artinya ada banyak order, dan market selalu bergerak ke tempat yang ada order. Makanya harga sering naik atau turun dulu, ambil likuiditasnya, baru menentukan arah sebenarnya. Retail melihat itu sebagai sinyal, trader besar melihat itu sebagai likuiditas. Patternnya nggak salah, tapi tanpa lihat konteks levelnya, pattern bisa jadi jebakan. Shadow atau wick sama dengan area likuiditas. Kebanyakan trader melihat wick sebagai rejection, tekanan jual atau beli, tanda pembalikan. Padahal dari sudut pandang market structure, wick seringkali adalah area di mana stop loss tersapu. Kenapa wick panjang bisa terbentuk? Karena harga didorong ke level tertentu untuk mengambil likuiditas. Di atas high ada stop loss seller, di bawah low ada stop loss buyer. Saat level itu disentuh, order tereksekusi, likuiditas terkumpul. Setelah itu, baru market bergerak ke arah berikutnya. Makanya sering terjadi skenario seperti harga spike, muncul wick panjang, banyak yang panik karena merasa salah arah, lalu market justru bergerak ke arah awalnya. Itu proses pengambilan likuiditas sebelum pergerakan utama. Jadi wick bukan sekedar rejection, seringkali wick adalah jejak di mana likuiditas baru saja diambil. Tidak ada pattern yang selalu valid. Ini fakta yang harus diterima. Tidak ada candlestick pattern yang selalu works. Kenapa? Karena market itu dinamis. Volatilitas berubah, kondisi market berubah, pelaku market berubah,
algoritma dan flow transaksi juga berubah. Pattern yang terlihat ampuh di satu fase market belum tentu efektif di fase berikutnya. Trending market beda karakter dengan ranging market. High volatility beda dengan low volatility. Tapi banyak trader melakukan kesalahan yang sama. Ketika satu pattern berhasil beberapa kali, langsung dianggap holy grail. Padahal yang bekerja bukan patternnya, yang bekerja adalah kondisi market saat itu. Makanya trader yang konsisten gak pernah mendewakan pattern. Mereka baca kondisi, mereka lihat konteks, mereka adaptif. Pattern itu alat, bukan kebenaran mutlak. Dan begitu market berubah, cara baca pun harus ikut berubah. Professional trader, reaksi bukan pattern. Ini perbedaan mindset yang paling benar. Trader pemula melihat pattern, langsung entry. Engulfing muncul, buy. Pin bar muncul, sell. Hanya entry berdasarkan satu candle. Trader profesional nggak begitu. Mereka nggak trade pattern, mereka trade reaksi harga terhadap level dan struktur. Yang mereka lihat bukan cuma candlenya, tapi apakah level itu benar-benar hold atau justru ditembus. Apakah ada continuation setelah close candle? Apakah terjadi break of structure atau cuma liquidity sweep, volume atau impulsnya sustain atau langsung hilang? Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Apakah market follow through atau cuma sweep lalu kembali ke range? Profesional nggak entry karena satu sinyal. Mereka entry karena ada konfirmasi struktur dan kelanjutan order flow. Karena satu candle bisa saja hanya reaksi sesaat di area likuiditas. Mindset paling penting. Ingat ini, candlestick itu efek bukan sebab. Market nggak bergerak karena ada hammer. Market nggak naik karena ada engulfing. Justru sebaliknya, candlestick terbentuk karena harga sudah bergerak dan itu beda besar. Begitu ini paham, cara lo baca chart langsung naik level. Upgrade cara baca candlestick. Mulai sekarang jangan tanya ini pattern apa, tapi tanya pattern ini muncul di area mana. Candle ini muncul di key level atau cuma di tengah range. Jangan cuma hammer sama dengan buy. Lihat konteks, lihat level, lihat reaksinya. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi trading emas, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini. Like, komen, dan subscribe ya, biar lo nggak ketinggalan episode selanjutnya.